lagi sama Om Yaser di sini. Ingat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, ya. Kenapa nggak dibubuhkan? Saya Kan nggak. berbagi ilmu mayangnya juga bagus kan? Ya saya kasih tekniknya kan Pak ke Bapak nih. Berbagi ilmunya itu, kalau saya berbagi tulisannya berarti Bapak plagiat. Plagiat Ya Berarti kan? cuma makan ikan, nggak dikasih pancing. Nah berarti. itu maksud saya Pak. Saya nggak mau ngasih ikan. Dengan Karena ngasih pancingnya. mendingan ngasih pancing. Tapi masing-masing orang punya teknik yang Dari mana, berbeda, Pak? ya, Ser. Oh, iya. Mulai salaman. Iya, iya. Tapi masing-masing orang punya teknik yang berbeda ya. Karena teknik yang berlaku di Pak Komeng sama di saya pasti beda tuh pendekatannya. Bener apa enggak? Atau sebenarnya Komeng ini punya platform yang sama? Nggak tahu ya, karena tidak ada kurikulum itu yang Bapak janjikan itu ke saya. Tekniknya seperti apa saya nggak tahu. Kalau itu kan buat teknik saya sendiri. Tapi itu bermanfaat kan ya? Ya Paling kalau tidak- buat saya sendiri ya saya rasakan ya Pak ya bermanfaat. Saya coba membedah nih. Kayak misalnya omongan Pak Komeng itu, bisa aja ujung horden gitu loh. Kepikir memadukan antara ujung sama horden itu gimana ceritanya sih, polanya? Kalau pola kayak tembak-tembakan gitu Pak, itu biasanya orang pernah tahu tapi jarang dengar Pak. Pernah tahu tapi jarang denger. Kayak Bapak, waduh Bapak lincah amat nih, kayak virus lagi push up. Bapak tahu virus sekarang zamannya Pak. Ya kan Pak? Iya. Orang push up Bapak tahu Soal soal push up. Tapi kan virus lagi push up, Iya. Bapak nggak pernah tahu. Iya, emang nggak pernah tahu. Jadi menimbulkan ger Pak. Oh, iya, iya. Ya kan? Tapi apakah memang wajah saya sevirus itu sampai kemudian Ya ada enggak virus juga, saya mah nggak ngelihat Bapaknya. Tapi Tingkah lihat. lakunya bisa dipadukan dengan apa yang saya lontarkan. Tapi kan ketika misalnya ngobrol sama saya, tiba-tiba keluar virus, tiba-tiba keluar pusat. Ada dasarnya atau apa begitu kelihat langsung keluar sendiri? Makanya saya bilang, itu dia. Bapak ajak ngobrol saya apa aja, insya Allah saya tahu. Karena setiap hari saya, kalau nggak ada kerjaan di rumah, kalau bini nggak suruh nyuci baju ya, nah itu saya menulis itu Pak. Apalagi yang lagi faktual kayak gini, virus apa, itu pasti saya bahas sendiri. Ada yang bilang katanya Pak Komeng itu tiap hari harus menemukan beberapa kata baru setiap bangun pagi. Bener nggak sih? Nggak bangun pagi Pak. Kalau bangun pagi Bangun rumah? saya bisa. Kalau bangun rumah saya bisa mungkin karena kan bagaimana saya memulai kata baru untuk membohongi ke material. Kalau lagi bangun rumah kan Pak, saya nggak punya duit nih Pak nih. Tiba-tiba pasir lu jelek. Nah dia kan jadi nggak minta. Tuh banyak kucingnya, umpamanya gitu kan. Nah itu kata-kata baru yang saya harus timbulkan kalau saya lagi bangun rumah. Gitu. Tapi memang tiap hari selalu berusaha memunculkan tembakan-tembakan baru. Kalau saya libur aja Pak. Oh. Nah sekarang lagi banyak liburnya, berarti makin banyak tembakannya kalau gitu. Bisa jadi Pak, tapi ya alhamdulillah Pak ada aja panggilan ya. Kayak tetangga lewat manggil gitu kan. Jadi saya sibuk untuk nengok aja Pak gitu. Bukan sibuk kerja berarti? Iya dong. Sibuk nengok? Iya sibuk nengok. Nengok itu kan bisa juga kita mendatangi orang yang sedang silaturahim Pak. Nengok. Iya. Bisa juga ini kiri kanan nengok nengok juga orang sama mau gitu. nyebrang, orang manggil. Nengok tuh ada berapa? Oh orangnya udah nggak ada sini Pak nih tadi lagi syuting nih. Dia paham tuh Pak. Oh iya. Nah kemudian gini Pak Komeng, pernah terpikir nggak untuk kemudian menularkan teknik-teknik itu kepada penerus-penerusnya supaya nggak mati? Itu dia Pak. Saya pernah Nah, sebelum dengar saya akan bikin sekolah komedi itu loh, pernah nggak terpikir untuk membuat itu? Ya saya kalau ada yang nanya ke saya pasti jawab. Apa tadi kata Bapak caranya Pak Komeng latifnya lah Ya, apa tekniknya segala macam. tekniknya saya pasti jawab Pak. Saya memang senang karena kalau berbagi ilmu itu kita justru akan ingat terus Pak. Sama guru Pak, guru mau ditanya akar-akaran juga dimulai akar kutil sampai pasti dia lebih ingat dibanding kita Pak. Kenapa harus kutil ya? Kan ada akar yang lain, akar Ya. pohon gitu loh. Ya karena Bapak pasti lebih mengetahui itu kan. Itulah konsep komedi Pak. Kalau saya bicara akar yang itu sudah dapat, yang keduanya harus ada gernya Pak. Gitu. Ya, Akar kuadrat. Kalau saya sebutin lagi akar 2 kali 3 nggak dapat apa-apa Pak. Tapi saya sambungkan akar kuadrat dengan akar kutil. Bapak ketawa. Iya. Untung ketawa. Coba kalau ke Bandung saya sendirian di sini. Ya kan?
itu nyambungin lagi tuh Pak, tuh ketawa. Padahal tidak dipisah Pak. Saya pisahkan ke Bandung. Nah itu berarti yang kayak biasa kita bilang double meaning atau silogisme kali ya. Nah, Dua makna. Itu saya masih belum ya. Ya, jadi dua makna. Ke itu artinya bisa kegiatan atau mengarah kemana berarti gitu ya. Nah, ada tuduhan bahwa pelawak itu harus cerdas. Setuju apa nggak sih Pak Komeng? Kalau menurut saya siapapun orang kalau mau hidup ya harus cerdas Pak. Cerdas ya Pak ya. Ukuran kecerdasan untuk seorang Pak Komeng? Rampok aja kan kalau nggak cerdas mah dia ketangkep Pak. Iya sih emang. Jadi apapun kalau harus rampok ya? Ya apapun Pak. Iya sih, Maksud saya sih. kok pelawak aja yang Bapak sudutkan gitu kan. Nggak disudutkan. Harusnya kan cewek cakep Pak. Nggak, karena kan katanya membuat orang sedih itu mudah, tapi membuat orang tertawa itu jauh lebih susah dibanding bikin orang sedih gitu loh. Jadi artinya butuh apa ya? Butuh kemampuan, butuh kapabilitas, butuh wawasan untuk bisa bikin orang tertawa. Kayak tadi misalnya Aka jadi akar kutil. Tembakan-tembakan itu kan yang biasa dikenal dengan kalau istilahnya Pak Arwastiawan tuh logika mencong gitu lah. Arahnya kemana, beloknya kemana gitu. Bener nggak sih? Iya, kalau komedi ya itu. Makanya pelawak sama ustadz tuh kalau menurut saya berlawanan. Hah? Gitu? Iya, kalau... Berarti pelawak nggak agamis? Bukan nggak agamis, konsepnya dalam memberitahukan itu berlawanan. Pelawak itu selalu membelokkan yang lurus-lurus. Kalau ustadz itu kan justru yang belok dilurus-luruskan. Ya kan? Istilahnya Siratal Mustaqim. Ini maaf Pak nih ya. Bapak jangan kepanasan. Ini saya sih ada dikit aja ini juga kata orang. Ini juga tiba-tiba panas ya emang ya, sih. Itu dia. Memang AC di sini selama Bapak jadi staf khusus kurang kencang nih Pak. Jadi apa ya Pak ya? Ya benar kalau Pak J. Suprana ya Pak ya. Ya memang kadang-kadang ya itu dia, tapi dia bicara dibilang nggak logika, tapi logika loh Pak pelawak kadang-kadang. Memang. Ya kan Pak? Kalau buat saya malah selalu logika, hanya mungkin orang-orang yang nggak punya pemahaman yang sama, yang bilang itu nggak masuk akal menurut saya sih. Ya. Ya gitu. Itu. Nah kemudian gini, kalau misalnya Pak Komeng suatu saat bukan mendoakan nih Pak Komeng, tapi ada beberapa komedian yang meninggal, bukan mati ya, meninggal karena dia merasa udah nggak lucu lagi. Contoh paling anyar itu adalah ketika Robin Williams meninggal gara-gara overdosis. Dan dia di beberapa, saya lihat di film dokumenternya dia terakhir, menjelang kematian dia memang merasa dia udah nggak lucu lagi satu, dan ketika dia butuh hiburan tuh nggak ada yang bisa menghibur dia, karena kalau dia nonton komedi dia udah tahu arahnya kemana. Betul. Pak Komeng kan udah tahu kan, berarti Pak Komeng udah nggak bisa menikmati komedi lagi dong kalau gitu. Betul, emang begitu Pak. Makanya kita harus punya pelarian diri sendiri Pak. Kalau menurut saya ya. Ini kalau kita nggak kuat, nggak punya pelarian, kita larinya akan negatif nih Pak nih. Kalau COVID bagus negatif Pak ya. Iya betul. Tapi kalau perbuatan negatif, nah itu repot tuh Pak tuh. Ya kan, larinya ke narkoba umpamanya atau ke apa hal yang lain. Saya gini-gini saya masih main game Pak. Game apa? Ya, game point. Ya bisa kalau menang Pak. Iya. Maksudnya untuk menghibur diri saya sendiri Pak. Saya main musik. Makanya orang ada yang mengajak, yuk kita bikin band humor. Nggak mungkin Pak, nanti saya nggak punya hiburan. Saya nggak mau dijadiin, apa namanya, profesi Pak. Mendingan itu bagian dari cara menghiburnya diri saya sendiri Pak. Nongkrong juga bagian dari hiburan nggak buat Pak Komeng? Tergantung nongkrongnya di mana. Iya juga sih. Kalau nongkrong nggak pakai siram mungkin nggak masalah kali ya. Nggak masalah. Ini nongkrong yang nggak pakai disiram. Ya, kalau buat kayak kita, kalau awal-awal masih apa namanya beranjak tuh Pak, itu lebih banyak nongkrong Pak, karena mesti tahu kan. Nih lagi tren apa itu Pak. Tapi kalau sekarang kan agak sulit. Duduk sedikit aja kita nggak bisa bebas Pak. Iya. Nah justru dengan itu ya kita bisa, kan sekarang channel apa aja ada Pak, jadi buat bahannya. Iya. Dan tapi berarti option atau pilihan untuk nongkrong itu bisa digantikan dengan kegiatan lain atau gimana? Ya bisa dengan kegiatan lain, bisa juga nongkrong paling kita umpamanya teman akrab. Bapak nih ke rumah saya, Bapak yang banyak mengetahui di luar. Biasanya dengan secara tidak sengaja ngobrol-ngobrol akan keluar kan. Berarti di luar lagi musim cupang nih, gitu umpamanya nih. Yang di leher itu. Wah itu Bapak zaman dulu banget sih itu. Yang mana sekarang sih? mah nggak pakai pemanasan Pak, langsung. Gitu ya? Bapak mah masih ada merah-merahan aja. Itu banyak teman pada datang. Itu juga kadang membawa berita dari luar itu Pak. Yang secara tidak sengaja dia menceritakan.
Meng lu mau miara ini nggak? Nih sekarang lagi tren itu. Saya jadi tahu tuh Pak. Oh. Gitu. Tapi lebih percaya omongan nongkrong atau percaya yang di internet? Lebih mana persentase percayanya? Atau menggunakannya? Sama aja ya. Kalau memang kalau dengan medsos kan memang banyak. Ada yang enggak kan itu Pak. Ada yang hoax, ada yang iya gitu ya. Enggak tahu juga. Justru kadang-kadang kita mainin dari hoaxnya itu kalau kita paling Pak. Dari bercandaannya itu. Jadi kalau soal kepercayaan, ya bisa kita percaya langsung dengan teman yang datang. Terakhir Pak Komeng. Bapak mau meninggal? Enggak, bukan enggak. itu. Ya. Sampai sejauh mana Pak Komeng memanfaatkan hoax sebagai bahan lawakan? Iya, kalau bahan lawakan tuh justru tinggi sekali tingkat komedinya dari hoax. Bukan berarti menyebarkan hoax. Justru mematikan hoax itu dengan jadi komedi gitu Pak. Ada berita yang enggak, saya bikin yang tambah enggak kan jadi lucu Pak. Iya, Orang betul, jadi betul, makin betul. percaya kalau itu benar hoax gitu Pak. Jadi memang lebih pada memanfaatkan tapi untuk Tidak menyebarkan. Ya. Bukan mau meninggal nih, bukan. Bukan, ya. Ada pesan untuk para calon komedian baru? Oh, itu ada calonnya ya Pak ya? Ada beberapa yang udah mau mulai masuk tapi takut gitu. Mungkin sebagai orang yang dituakan mau menyampaikan. Pada permisi dong. Ya itu aja. Itu aja Pak. Membaca, menulis, hompila hompimpah, udah. Kok belum pimpah? Kegesitan. Oh, Hompila, ya udah. gitu. Harus aktif lah gitu. Harus aktif, Ya. baca dan juga nulis. Karena Ya. itu inti dari seorang komedian, biar materi nggak pernah kering berarti ya. Betul Pak. Kalau makanya kita jangan lapor Telkom. Hah? Ya jadi nggak kering. Ya Pak ya. Iya. Ya. Saya wawancara dia sebentar Selasa seminggu soalnya. Karena banyak hal-hal yang saya arahnya kemana, nyangkutnya kemana. Tapi itulah seorang komedian Komeng. Ya. Saya dulu di SK bareng sama Pak Komeng beda sebulan. Betul. Hanya Pak Komeng lanjut sampai sekarang, grup saya dibubarin gara-gara nggak lucu. Nah, itu dia. Itulah hebat. Lucu deh, lucu. Iya. Dia lebih ke musik. Musik agak bisa musik. Ya musik maksudnya mulutnya berisik. Pak Komeng, terima kasih Pak Komeng Oh, ya. sama-sama. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Oh siap Pak. Terima kasih Sobat Ihik.